Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man hadratan ta'zim para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kajian kita dengan tema keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mengaji ilmu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi umatnya untuk giat menuntut ilmu. Akhirnya para sahabat dulu sangat-sangat giat untuk menuntut ilmu. Padahal dulu belum ada kendaraan seperti sekarang. Kalau mau datang ke pengajian itu harus naik onta, naik kuda, naik keledai. Pun juga tatkala datang mau nyatetnya juga kerepotan karena belum ada pulpen, belum ada pabrik pilot, belum ada pabriknya snowman. Begitu juga bukunya belum ada karena belum ada pabrik leces, pabrik apa lagi buku itu? Senat dunia. Sama gue lagi itu pabrik leces itu. Gak ada buku, kesulitan mereka itu. Tapi dengan kesulitan yang luar biasa mereka tidak patah semangat, tidak surut niat, bahkan tidak kalah dengan niat kita di zaman modern, di mana orang sekarang tatkala mengaji tidak perlu lagi pakai pulpen, tidak perlu lagi pakai buku, karena semuanya pakai HP. Bisa masuk YouTube, tinggal diputar ulang sambil tidur, akhirnya ketiduran juga. Dikisahkan dari Katsir bin Qais. Katsir bin Qais berkata, "Kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq." Satu ketika aku sedang duduk-duduk, kata Katsir bin Qais, bersama Abu Darda, sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di Masjid Damaskus, di Masjid Dimashq atau Damsyik di Syria, kalau sekarang ibu kotanya. Faja'ahu rajulun, tatkala duduk-duduk itu bersama Abu Darda, sahabat Kanjeng Nabi, tiba-tiba ada orang datang. Kemudian orang ini datang berkata, "Ya Abu Darda, ini ji'tuka min Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Darda, ketahuilah, aku datang kepadamu dari jauh. Aku datang ke Damaskus ini, aku berasal dari Madinah. Aku mendatangi panjenengan li haditsin balawani annaka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepadamu karena aku mendengar bahwa engkau pernah mendengar langsung ilmu dari Kanjeng Nabi berupa hadis, dan aku kepingin mendengarkan langsung dari Madinah. Maji'tu li hajatin. Aku datang ke sini ke Damaskus tidak ada tujuan lain, hanya untuk mendengarkan hadis yang pernah kau dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini dari Madinah datang ke Damaskus, itu sudah beda negara. Saudi Arabia ke Syria, nggak ada bis patas, bis asing, belum ada pesawat, taksi online, Gojek, Grab, nggak ada. Jadi kalau mau berjalan jauh ya jalan kaki. Mereka yang punya bekal banyak ya naik kuda, naik onta. Datang. Sebagai satu gambaran, maka saya berikan satu ilustrasi bagaimana jauhnya perjalanan dari Damaskus, dari Madinah ke Damaskus. Ini adalah bola dunia. Kita berada di bumi yang ternyata
bumi itu ternyata bulat. Kalau kita rasakan bumi ini adalah datar, tapi pada hakikatnya bumi itu bulat. Aslinya datar seperti tahu kotak, tapi sekarang tahunya sudah bulat. Kemudian ini adalah gambar bumi, dan di sini ini adalah Damaskus. Ini adalah Damaskus. Kalau Damaskus di sebelah sini, di mana Madinah? Orang itu berasal dari mana? Ini dia, Madinah. Di bawah, kalau di bawah itu kalau di peta arah selatan. Dari sini, ini kalau jalan ke sini terus ini lewat Irak, kemudian baru ke Damaskus. Ini kalau diukur, ini perjalanan darat 1922 km, jadi hampir 2000. Sini Jakarta kurang lebih 900-an kilometer, berarti 2 kali lipatnya sini Jakarta. PP jauhnya dari Madinah ke Damaskus, dan perjalanan sangat jarak yang jauh ini ditempuh hanya untuk mencari satu hadis yang kabarnya itu didengar langsung oleh sahabat Abu Darda. 2000 km hanya mencari satu hadis. Sampai dari rumah ke sini berapa ribu kilometer kan? Mencari berapa hadis sampai? Betapa mudahnya hidup di zaman modern ini. Tidak perlu berhari-hari. Ini kalau jalan kaki, ini membutuhkan waktu 5.360 jam. 5.360 jam. Atau kalau sekarang naik sepeda panjang, seperti alumni kita, siapa namanya? Hakam. Naik sepeda panjang, di Saudi umrah. Jadi ini bisa ada solusi, tapi mungkin umrah bukan sepeda panjang. Ini mencari ilmu zaman dulu 2000 km ditempuh untuk mencari satu hadis saja. Begitu sampai Damaskus, saya berikan ilustrasi lagi. Damaskus atau Dimashq itu ibu kotanya Suriah, kota tua yang sangat bersejarah. Damaskus sendiri dulu dikuasai oleh kerajaan Romawi dan kemudian dibebaskan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Di bawah panglimanya saat itu adalah Saifullah al-Maslul, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah seorang sahabat Nabi yang dia menyimpan rambutnya Kanjeng Nabi di kopiahnya. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu tahallul ataupun cukur, maka tidak ada rambut yang jatuh ke tanah, melainkan ada tangan-tangan para sahabat yang berebutan untuk mengambil rambutnya Kanjeng Nabi. Dan Khalid bin Walid mendapatkan rambut ubur-ubur, rambut bagian depan dari baginda Rasulullah SAW, dan itu dimasukkan ke pecinya, kemana-mana dipakai, termasuk waktu perang dipakai. Kata Khalid bin Walid, pokoknya gawe ini menangan. Jadi orang bersorak ini itu tidak ada siji di rumah. Damaskus ini kota yang bersejarah. Bagaimana tidak, di situ ada Al-Hafidh Al-Imam Ad-Dahabi. Ini peneliti para perawi hadis. Jika orang mengatakan ini hadis sahih, hadis dhaif, ini diteliti dulu siapa yang ngomong. Nah, yang tahu satu persatu adalah Al-Hafidh Al-Dahabi. Sehingga para peneliti hadis itu berhutang ilmu kepada beliau Al-Hafidh Al-Dahabi, dan itu adanya di Damaskus. Begitu juga Al-Hafidh Ibnu Katsir, seorang ilmuwan tafsir yang sangat terkenal, itu pun dari Damaskus. Al-Imam Ibnu Jazari, beliau juga berasal dari sana. Tinggalnya di sana.
tinggalnya di Damaskus. Ini adalah sekedar foto-foto di kiri itu. Sampingnya itu adalah foto-foto kota Damaskus. Jadi biasa akan masih panjang belum sampai ke sana, dilihat seperti itu kali tahu di Damaskus. Nah, dari Madinah hampir 2000 km datang ke Damaskus. Kemudian Abu Darda berkata kepadanya, "Iya, saya mendengarkan Nabi dan aku akan menceritakan kembali apa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi yang aku dengar langsung dan aku sampaikan kepada kamu." Apa yang saya dengar? Kata Abu Darda, baginda Rasul pernah berkata, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu fihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk mencapai ke surga. Artinya, kalau panjenengan pengajian niat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, jalannya susah, naik sepeda motor kadang gembos, nunut kendaraan orang lain ya kadang kendaraannya pas keluar, sampai mencari cara bagaimana supaya nyampe ke pengajian, itu kan sulit. Tapi sampai bisa datang, maka Allah akan memudahkan jalan panjenengan untuk meraih surga. Di dalam lanjutan hadis itu, wa innal malaikata tadau ajnihata haridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya, merendahkan sayapnya sebagai tanda senang, ridho kepada para penuntut ilmu, para jamaah yang senantiasa ingin mengaji. Itu malaikat hormat, ridho, sehingga sayap-sayapnya diturunkan oleh para malaikat. Di dalam hadis Muslim, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril. Ra'a Jibril fi suratihi lahu situmi'ati janahin. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yablughu tulu kulli janahin minhuma ma yazid amma baina al-masyriq wal maghrib. Sedangkan panjangnya satu bulu, bulunya malaikat Jibril yang sesungguhnya itu tembus dari ujung apa itu? Timur ke ujung saking jauh itu ada pengatur betapa besarnya malaikat. Jadi kalau malaikat satu besarnya kayak begitu, bagaimana malaikat yang lain yang banyak? Maka bumi ini sungguh kecil, lebih kecil, jauh lebih kecil daripada malaikat itu. Kemudian wa innal alim la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya kalau orang menuntut ilmu, akhirnya dia mendapatkan ilmu. Orang yang sudah mendapatkan ilmu disebut dengan al-alim, orang yang memiliki ilmu. Dan orang yang memiliki ilmu, maka semua makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, semuanya beristighfar untuknya. Semua memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Jadi orang alim itu kalaupun tidur, maka hewan-hewan, bahkan makhluk-makhluk yang ada di langit itu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepingin jadi orang alim bukan apa-apa, bukan apa-apa, kepingin tujuan kita supaya oleh para malaikat bahkan semua makhluk mendoakan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wal-ikan fi jawfil ma', bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air, di dalam laut, itu pun memintakan ampunan kepada orang-orang yang ada. Kata para ulama, disebutkan terakhir ikan, ini karena ikan ini tidak punya lidah. Hewan itu kalau punya lidah bisa ngomong, burung beo bisa ngomong. Tapi kalau ikan ini nggak bisa ngomong karena dia nggak punya lidah. Orang bisa ngomong seperti ini itu karena punya lidah. Maka tatkala orang lidahnya terpotong, dia nggak bisa
ngomong, meskipun punya mulut, tapi kalau nggak ada lidahnya dia tidak bisa ngomong. Ikan itu nggak punya lidah, berarti nggak bisa ngomong. Makhluk yang nggak bisa ngomong gitu loh, macam istighfar gitu. Oh, mana sih bisa ngomong gitu. Jadi goyahnya di situ kata para ulama. Ikan saja yang nggak bisa ngomong, dia memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa seorang yang berilmu. Maka itu inilah keuntungan orang memiliki ilmu. Maka setiap malam kita ada pengajian, maka diniatkan juga supaya kita ada ilmu. Kalau kita dapat ilmu, insya Allah akan didoakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu mengalahkan orang yang ahli ibadah. Soalnya begini, kalau orang berilmu, maka ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau orang beribadah, ibadahnya hanya digunakan untuk dirinya. Orang itu selalu lari, tapi kalau punya ilmu, sampai pengajian seperti ini, sampaikan ke tetangganya, paling tidak, aduh kalau nyampe lo, ini buatan sakit dulu. Dari sampai gak bisa nyampe lo, jangan mau dia begini. Sampai kerja, sampai kasih fasilitas, kasih tuntutan, datang ke sini. Maka tak kalah selama dia itu datang, itu produk sampai karena sampai sini pahalanya untuk sampai tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Kemuliaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah, sebagaimana keutamaan bulan purnama dari bintang-bintang yang lain. Mana bulan purnama di tengah bulan berseser terang benderang, cahayanya jauh mengalahkan bintang-bintang kecil yang lain. Itulah kelebihan daripada orang yang mempunyai ilmu, daripada orang yang ahli ibadah, orang ahli wirid, orang ahli sholat, orang ahli puasa. Semua ibadahnya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau ilmu itu bisa diberikan kepada orang lain. Wa innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Jadi pewarisnya nabi itu adalah ulama. Dan tidak ada pangkat yang lebih dekat kepada kanjeng Nabi, lebih dekat, lebih mulia kepada kanjeng Nabi daripada pewaris. Sebagaimana raja, tidak ada pangkat jabatan yang lebih dekat kepada raja, melainkan atau mengalahkan pewaris tahta raja. Dan itu adalah para ulama, pewarisnya Nabi. Mengapa kalau demikian? Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Karena kanjeng Nabi tidak meninggalkan dinar dirham. Rasul tidak mewariskan uang, dolar, rupiah, real. Tidak. Apa yang diwariskan oleh kanjeng Nabi? Warathul ilma faman akhadahu akhada bi hadzin wafir. Maka para ulama itulah yang mewarisi ilmunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari kanjeng Nabi, berarti dia mendapatkan warisan yang sempurna. Setiap orang kepingin punya warisan, betul, kepingin mendapatkan warisan dengan bagian yang paling banyak, kalau bisa lebih banyak daripada haknya, betul. Ingin dapat warisan yang lebih banyak daripada haknya. Setiap orang, banyak orang kepingin seperti itu. Maka bagaimana kita kepingin mendapatkan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka apa yang disampaikan ini itu adalah hadisnya kanjeng Nabi, ilmunya kanjeng Nabi. Kalau sampai terima ilmu ini, berarti sampai dapat warisan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kanjeng Nabi wafat, masjid-masjid itu suntuk, sepi. Abu Hurairah kemudian datang ke pasarnya ramai, kalau ramai. Terawih itu Ramadan itu kalau minggu pertama itu masjidnya ramai. Tapi kalau sudah minggu kedua
Gentimalnya yang ramai. Minggu ketiga Pegadaian yang ramai. Minggu keempat Mina stasiun yang ramai. Nah itu pasarnya ramai. Kemudian Abu Hurairah datang. Dia kemudian pengumuman, orang-orang ketahuilah sekarang diadakan pembagian warisan ikan di Nabi. Ada di masjid. Orang-orang sama-sama berkumpul, kemudian berbondong-bondong datang ke masjid. Begitu datang ke masjid, telinga mungkin dapat pedangnya kanjeng Nabi, siapa tahu dapat bajunya kanjeng Nabi, apalah katanya kanjeng Nabi. Kok nggak ada? Datang lagi Mbah Buah, ya benar, di mana ada pembagian warisan ini? Tuh ada dalam masjid. Tuh aku sedang jadi dalam masjid, nggak ada apa-apa. Maksa nggak ada apa-apa. Iya, kami nggak mendapatkan pedang, nggak melihat ada baju kanjeng Nabi. Terus emang kamu lihat apa? Itu ada orang kecil di situ. Itu warisannya kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi tidak mewariskan harta, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul menjelaskan, podo-podo oleh ilmu, maka responnya itu berbeda. Sama-sama dapat ilmu dari kanjeng Nabi, tapi responnya manusia berbeda. Karena ilmu diibaratkan sebagai air, maka air yang jatuh dari langit itu akan menetes dan mengenai tanah, dan tanahnya juga beda-beda, respon dan hasilnya juga beda-beda. Maka baginda Rasul bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm, kama kalil ghaithil kathir asaba ardhan." Perumpamaan hidayah dan ilmu yang aku berikan dan aku diutus karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti hujan yang lebat yang jatuh ke tanah, dan tanahnya macam-macam. Ada sebagian tanah fakana minha naqiyah. Ada tanah yang disebut dengan tanah naqiyah. Apa tanah naqiyah itu? Qabilatil ma'. Tanah bisa menyerap air. Fa'ambatatil kala wal usbal kathir. Kemudian karena menyerap air, maka tanah itu kemudian menumbuhkan rerumputan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak yang bermanfaat bagi manusia. Maka tatkala orang menerima hadis kanjeng Nabi, ilmu dari kanjeng Nabi, kok ilmunya bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bisa disebarkan kepada orang lain, maka orang itu seperti tanah, namanya tanah naqiyah, tanah yang baik. Tatkala turun hujan, maka tanah ini menumbuhkan rumputan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi ada juga wakanan minha ajadib, ada tanah namanya tanah ajadib. Tanah ajadib ini amsakatil ma, tidak menyerap air, tapi dia bisa menampung air. Jadi tanahnya nggak menyerap, tanah itu tetap ada, airnya tetap ada di atas tanah. Tanahnya tidak menyerap air. Akhirnya menjadi begitu ada hujan lebat, menjadi genangan air yang luas, menjadi bendungan, seperti bendungan. Nah, karena ada bendungan, maka orang-orang bisa mengambil air dari situ, bisa minum, bisa mengairi sawah, dan bisa bermanfaat untuk cocok tanam. Jadi ada tipe-tipe orang yang dapat hadis kanjeng Nabi, dapat ilmu dari kanjeng Nabi, maka tipe orangnya adalah ajadib. Dia bisa menyimpan air, bisa menyimpan ilmunya, dan ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ada juga yang ketiga, wa asabat minha qa'ifatan ukhra innama hiya i'an. Ada tanah jenisnya namanya tanah i'an. Itu tidak bisa menyimpan air, tapi tidak bisa juga menumbuhkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Jadi tanahnya itu kering, begitu ada turun hujan airnya langsung habis, tapi airnya habis, tanahnya tetap kering kerontang, tidak bisa menumbuhkan tanaman apa-apa. Kering panjang. Jadi orang melok pengajian, tapi orang oleh, dia orang manfaatin yang awal ini, gak manfaati orang lain. Maka itu bukan salah airnya, tapi salah tanahnya. Podo-podo bali hutan, tapi
Sa'id. Karena tanah yang berupa tanah ian, maka air itu kemudian hilang, nggak ada berkasnya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita terima, terutama hadis, karena hadis berasal dari Kanjeng Nabi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu Islam. Betapa mulianya orang yang menuntut ilmu, orang ngaji itu luar biasa, sangat mulia. Ini ada kisah yang disampaikan oleh Syekh Hisam Al-Burhani. Beliau seorang ulama dari Damaskus juga. Jadi ada hubungannya, tadi ada orang dari Madinah datang ke Damaskus. Ada kisah di Damaskus diceritakan oleh Syekh Hisam Al-Burhani. Kisahnya tentang orang yang profesinya sebagai penggali kubur. Tiap hari dia menggali kubur, apalagi zaman Covid, bukan hari-hari. Dia menggali kubur dan dia punya pengalaman yang luar biasa. Tatkala menggali kubur, kemudian jenazahnya datang, dimasukkan ke liang lahat, maka dia melihat di dalam kubur itu seakan-akan berubah menjadi taman yang luas dan indah. Saking dari kagetnya, kemudian dia pingsan. Akhirnya beberapa saat kemudian dia siuman dan dia menceritakan kepada orang-orang yang di sekelilingnya, dan tidak ada yang percaya karena orang lain tidak melihat. Ya tanah, kuburan, ya isinya tanah, nggak ada tanah di dalamnya. Setelah beberapa lama, kemudian dia menggali kubur lagi. Begitu menggali kubur yang berikutnya ini, dia salah melihat ada taman yang begitu indah, sebagaimana yang sebelumnya dia pernah lihat. Dan kali ini dia tidak pingsan, dia justru melihat dan menikmati betapa indah pemandangan taman yang ada di dalam kubur. Segera dia teringat, ini polanya sama-sama ada taman, padahal yang lainnya. Kemudian yang minta sama, berarti ini satu keluarga. Akhirnya dia setelah selesai pemakaman, dia lari untuk mengejar orang yang meminta untuk menggalikan kubur, yaitu seorang ibu-ibu. Dia kemudian tanya, "Ibu, saya tanya, yang meninggal tadi siapa? Dan beberapa bulan yang lalu Anda meminta aku untuk menggali kubur, itu juga siapa?" "Oh, itu yang pertama, yang meninggal itu adalah anakku. Yang tadi juga anakku. Yang pertama adalah seorang santri, seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Dan kemudian yang barusan meninggal, dia tidak menuntut ilmu, dia tukang kayu, ngajar. Tapi dia mencari nafkah untuk membiayai adiknya yang menuntut ilmu. Dia kemudian simpulkan, wah, ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang membantu orang yang menuntut. Akhirnya waduh, aku terus kubur saya kan umurnya 50, aku lagi doa kalimat, terus aku gak ngaji lagi leren. Akhirnya dia berhenti, dia kemudian datang ke masjid, di masjid Jami di sini namanya Masjid At-Taubah. Kemudian dia datang ke imamnya di situ, menyatakan diri ingin mengaji, ingin belajar agama Islam di usianya yang lanjut 50 tahun. Dengan permintaan ini, dan dia mendengar sendiri, imamnya mendengar yang tidak lain itu masih saudara daripada Syekh Hisam Al-Burhani. Kemudian dia melihat kesungguhan orang ini dan bagaimana cerita yang disampaikan. Akhirnya dia imam ini sangat semangat untuk mengajar. Dan tidak lama kemudian di Damaskus itu sendiri ada seorang muballigh ternama, ada kiai yang ternama, yaitu dengan nama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu adalah gelar bagi orang yang tukang penggali kubur, yang tidak lain adalah orang tadi itu menjadi orang alim, ngaji mulai umur 50, tapi terlihat dari menjadi seorang dai, seorang pendakwah, orang yang alim karena semangatnya untuk menuntut ilmu, karena dia sendiri mengalami pengalaman spiritual tatkala mengumpulkan penuntut ilmu dan orang yang berkaitan dengan penuntut ilmu. Maka akan jadikan dua putra. Kalau Anda punya anak, masih sampai di pondok, diarahkan ke pondok pesantren. Kenapa? Supaya menuntut ilmu. Panjenengan sih nggak menuntut ilmu,
tidak pernah pondok, tapi dengan membiayai anak yang di pondok, insya Allah ganjarannya tak kalah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah, faqad ghaza." Barang siapa yang membantu persiapan orang yang akan perang, maka sesungguhnya dia telah ikut perang. Dengan membantu saja pasukan yang akan berangkat ke perang, itu dianggap perang. Maka tatkala orang yang menuntut ilmu kemudian panjenengan membantu keperluan orang yang menuntut ilmu, maka panjenengan itu hukumnya sama dengan menuntut ilmu. Di dalam hal kemuliaan bahkan fadilahnya, kemuliaannya sama. Maka tatkala punya keponakan, punya anak, punya saudara yang menuntut ilmu, support mereka dan ikut juga persiapan, ikut juga mengurus mereka yang lagi menuntut ilmu, supaya kemuliaan yang mereka dapatkan kita juga akan mendapatkannya. Orang yang menuntut ilmu kemudian dia mendapatkan ilmu, itu berarti tanda orang itu diganjari baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memahamkannya urusan agama. Jadi ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu urusan agama. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, "Man ja'a masjidi hadza lam ya'ti illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, masjidku ini, dan dia tidak datang ke sini kecuali untuk kebaikan yang hendak dia pelajari ataupun dia ajarkan kepada orang lain, maka orang yang datang ke masjidku ini itu sama halnya seperti mujahid, orang yang jihad fi sabilillah. Kata para ulama, bagaimana kalau datang ke masjid Antum? Ini hadisnya kan Masjid Hada, Masjid Nabawi. Kata Asini menyebutkan bahwa penyebutan Masjid Hada itu karena Kanjeng Nabi saat itu memang ada di Masjid Nabawi. Nah, karena tujuannya seperti itu, maka keutamaan di manzilatil mujahid fi sabilillah juga didapatkan di masjid manapun selain Masjid Nabawi. Wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yang dulu ila mata'i ghairihi. Barang siapa yang datang ke masjid tapi bukan untuk tujuan kebaikan yang ingin dia pelajari atau diajarkan kepada orang lain, maka sama halnya dia hanya cuma menonton saja dan dapat pahala jihad fi sabilillah. Jadi panjenengan ini datang ke masjid seperti ini, kemudian panjenengan ini menuntut ilmu, ini panjenengan oleh ganjaran jihad fi sabilillah. Koyo-koyo melok perang. Oh, perang mainan, kanggo pedang, masuk ke kantor-kantor dia tidak jalan perang ya. Perang benaran kantor ada namanya. Dan menuntut ilmu itu adalah wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap orang Islam wajib menuntut ilmu. Bahkan Baginda Rasulullah SAW melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Tuhanku ya Allah, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu. Dan kalau Allah menyuruh agar kita meminta kepada Allah ditambahkan ilmu, ya nanti kalau pada saat ini perintah untuk menambah ilmu setiap hari. Wa qur mustafi dan kulla yaumin ziyadah, harus ada ziyadah, ada tambahan. Yang dimaksud talabul ilmi, mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu. Wal murad bil ilmi al ilmu asy-syar'i. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ilmu syariat. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu al mukallaf fi hamli ibadatihi wa muamalatihi. Jadi ilmu syariat. Yang mana dengan ilmu ini kita bisa mengetahui bagaimana ibadah kita, sing sah atau sing gak sah, muamalahnya yang sah yang gak sah. Begitu juga bisa lebih kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban
dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Maka kita mencari ilmu supaya kita tahu ibadah kita batal masalah. Bagaimana ilmu ditampilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tujuan yang lain. Maka sama-sama menuntut ilmu kalau diru'iyah, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan, bahkan mendapatkan laknat. Apa itu? Baginda Rasul bersabda, "La ta'allamul ilma litughabu bihi ulama." Jangan engkau mencari ilmu, tujuannya apa? Untuk membanggakan diri di depan orang-orang yang berilmu lainnya. Wala litughabu bihi sufaha, dan juga supaya kepingin menang debat dengan orang-orang bodoh. Jadi mengaji bukan tujuannya untuk berdebat. Mengaji bukan tujuannya untuk unjuk pengetahuan di hadapan orang yang berilmu yang lainnya. Tapi menuntut ilmu itu supaya kita terhindar dari kebodohan, supaya kita mengerti mana yang sah, mana yang batal, supaya kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tatkala punya ilmu, maka jangan diniatkan supaya dia bisa memberikan penampilannya di majelis-majelis menarik perhatian banyak orang. Maka orang yang demikian faman fa'ala dzalika orang yang demikian sama-sama punya ilmu tapi tujuannya keliru, bukan malah masuk neraka. Sa'allahu warikal jannah, tapi ternyata anda mendapatkan neraka itu bila. Maka saya sering sampaikan kepada santri, kamu menuntut ilmu. Satu saat kamu jadi orang alim, ojo sampai rebutan mik. Ya, ojo sampai rebutan mik. Karena bahaya sekarang rebutan mik itu bukan haknya, tapi dia merebut haknya orang lain. Jangan begitu. Maka kalau kamu dibutuhkan silakan berikan manfaat pada orang lain. Tidak sampai terburu. Jangan sampai kepingin menjadi pemimpin gara-gara punya ilmu, tujuannya untuk menjadi pemimpin. Jangan. Kita dijadikan pemimpin apa enggak? Di masjid para santri, nama kamu ditulis di papan struktur kepengurusan apa tidak? Tidak masalah. Yang penting kamu berikan manfaat. Jangan pedulikan hal-hal seperti itu. Jangan pedulikan engkau tidak ditulis di papan pengurus masjid. Cukuplah kamu ditulis di papannya malaikat tertulis calon penghuni ahli surga. Amin Allahumma. Itu niatnya. Maka dibenahi niat kita berangkat dari rumah masjid ini tujuannya untuk menuntut ilmu supaya panjenengan ini berjam-jam ada di sini. Insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin Allahumma. Ini kalau jalannya Imam Syafi'i, ini ada sebuah perumpamaan al-ilmu khairun wal kitabatu khairun. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Wal kitabah itu menulis itu adalah pengikat. Jadi kalau berburu rusa dapat satu diikat, dapat dua diikat, karena dia bawa banyak ikan. Ada orang berburu, dia dapat 10 rusa, tapi lupa nggak bawa pengikat. Yang dibawa pulang berapa? 1. Karena dapat 1 ditinggal. Ini ocol sih posisi. Oleh si kedua dia menangkap yang nomor 3, yang dibawa ocol. Terus sampai ke 10, yang dibawa pulang cuma yang ke 10 saja. Maka kalau zaman dulu wal kita harus ditulis. Kalau sekarang nggak ditulis nggak apa-apa. Soalnya ada YouTube. Yang tulis itu YouTube. Ya. Maka mudah-mudahan malam demi malam di bulan Ramadan menjadi satu malam yang luar biasa bagi kita. Agar kita mendapatkan ilmu dan yang terpenting benar-benar Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Amin Allahumma. Itu mau dengan saya buat